belajar tentang bahasa Inggris ya gitu. Nah, kemudian untuk karena ini adalah sifatnya kuliah umum, saya akan membagi menjadi beberapa topik Pak Menteri, biar lebih sistematis daripada berbicara tentang itu. Yang pertama itu adalah mengapa kita perlu berbicara tentang kader Muhammadiyah dan go global. Ya. Kenapa kita perlu bicara tentang go global saat ini? Itu yang pertama. Yang terus apa makna pentingnya go global tersebut bagi misalnya kita sebagai yang belajar tentang agama, yang belajar tentang Muhammadiyah dan sebagainya. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua itu adalah, saya kira ini bisa kita ambil contoh ya, yang tadi sudah saya sebutkan, kisah-kisah dan beberapa kategori tentang berbagai jalan mahasiswa Indonesia untuk bisa kuliah di luar negeri. Ya tentu saja nanti akan ada beberapa kalau Pak Marif itu menulis ke saya tipe-tipe dan karakter beasiswa, karena masing-masing beasiswa itu memiliki strategi yang berbeda gitu ya. Kalau Anda mendaftarkan misalnya ke Ford Foundation atau Chevening atau kemudian Fulbright, triknya itu berbeda ya. Karena mereka menghendaki siswa atau calon siswa yang berbeda masing-masing. Dan karena itu ya kadangkala kita harus belajar pada orang yang sudah diterima, dan kemudian seperti apa kira-kira, pertanyaannya sederhana. Misalnya nanti kalau mamanya diwawancara itu fokusnya di mana? Pertanyaannya seperti apa? Terus kemudian yang saya isi di dalam form itu apa yang perlu saya tekankan di situ? Apa yang dicari oleh pemberi beasiswa dan sebagainya? Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu adalah kehidupan tentang mereka yang sekolah di luar negeri, dan kemudian karakter dari masing-masing negara. Gitu ya. Mungkin tidak semuanya kita mendapatkan ya, yang kita inginkan, tetapi paling tidak kita tahu, misalnya kalau di Amerika itu seperti apa, di Inggris itu seperti apa, di Belanda seperti apa, di Australia seperti apa, dan kemudian kalau kampusnya itu di daerah perkotaan itu seperti apa, di pedesaan seperti apa, di daerah dan sebagainya. Itu adalah sedikit gambaran. Saya kira 3 hal itu yang ingin saya kemukakan. Nah, kira-kira ada nggak yang bisa menjawab kenapa kita perlu bicara tentang go global saat ini? Ada yang kira-kira bisa berkomentar gitu? Kenapa kita bicara go global? Saya ingin mengutip satu pernyataan dari Kofi Annan, yaitu berbicara seperti ini: arguing against globalization is like arguing against the law of gravity. Jadi kita berargumen melawan globalisasi itu sama dengan kita itu berargumen melawan hukum gravitasi. Ada beberapa orang yang mencoba untuk melawan globalisasi itu, misalnya dengan menutup diri dari pergaulan dengan orang asing, dengan pergaulan dengan kelompok agama yang berbeda, atau kemudian bahkan mencoba untuk mensweeping, menyingkirkan mereka yang berbeda dari kehidupan di masyarakat. Ada lagi yang lebih keras lagi, bahkan kemudian menghancurkan, berkeinginan menghancurkan mereka yang memiliki pandangan yang berbeda. Dan saya kira ini bukan sikap dari kader Muhammadiyah, ya kan? Sikap daripada kader Muhammadiyah itu apa? Seperti yang dikemukakan oleh Muktamar, bahwa kita itu umat Islam yang berkemajuan. Apa maknanya berkemajuan? Salah satu maknanya itu kan dekat dengan yang namanya kosmopolitanisme,
citizen of the world, bahwa kita itu adalah bagian daripada masyarakat dunia yang bersiap untuk melakukan sharing, dialog, dan juga berbagi, berkontribusi dengan masyarakat dunia. Jadi globalisasi itu sudah tidak bisa dibendung lagi. Anda bisa menutup rumah Anda bisa membuat jembatan, membuat tembok, tetapi dia meresap melalui misalnya media sosial, melalui televisi, melalui koran dan sebagainya. Dan itu tidak bisa ditolak. Jadi globalisasi itu adalah our today's reality. It is our history. Jadi globalisasi itu adalah sejarah hidup kita saat ini yang tidak bisa ditolak. Nah, kalau umpamanya kita tidak siap dengan globalisasi, maka kehidupan kita akan misalnya konglomerat atau maksud saya ekspatriat itu datang ke semua kota di seluruh Indonesia. Di Jakarta itu ada 60% itu ya, pimpinan tertinggi di perusahaan, di kantor-kantor yang bergedung mewah di sana. Itu siapa yang mendominasi? Orang asing. Nah, kita sebagai apa? Orang pribumi di sana. Ini menurut survei yang beberapa waktu lalu dirilis oleh Jakarta Post. Jadi 60% pimpinan, bos, CEO, kemudian direktur daripada perusahaan-perusahaan di Jakarta itu adalah orang asing. Nah, kita sebagai apa? Kita sebagai driver, kita sebagai office boy, kita sebagai misalnya tukang parkir, kita sebagai penjaga kantor dan sebagainya. Itu kenapa? Karena kita tidak bisa bersaing di dalam dunia globalisasi. Nah, itulah yang kemudian mengharuskan kita dalam dunia global itu untuk mengetahui tentang sumber-sumber yang membuat orang memiliki kekuatan dalam dunia global. Nah, salah satunya adalah belajar ke pusat-pusat negara-negara yang katakanlah ilmunya tentang bagaimana hidup dalam dunia global itu diajarkan dengan sangat bagus dan mencontohkannya. Dan itu sedihnya saat ini kita masih dalam proses untuk harus belajar ke luar negeri. Kita belum bisa untuk kemudian langsung setara dengan mereka yang punya sejarah lebih panjang dan memiliki katakanlah piranti yang lebih lengkap untuk bersaing di dalam dunia global. Inilah yang kemudian menuntut kita untuk katakanlah dengan terpaksa agar kita bisa berkompetisi dengan dunia global untuk menimba ilmu dari orang-orang yang sudah katakanlah lebih cepat berjalannya dalam dunia global ini. Nah, kemudian yang kedua, ini alasan pertama kenapa kita perlu untuk keluar negeri, untuk belajar melanjutkan studi di sana, menimba ilmu dan sebagainya. Yang kedua, saya ingin mengutip, Anda pernah dengar namanya Erich Fromm. Ini salah satu penulis terkenal, ahli psikologi dan juga futurolog gitu ya, ahli tentang future dan sebagainya. Jadi satu kata yang perlu untuk kita catat ya. Dia mengatakan misalnya I hear, I forget. Saya mendengar, tetapi kemudian saya lupa. I see, I remember. Saya lihat, saya ingat. Terus I do, I understand. Saya melakukan, mengerjakan, maka saya menjadi paham. Apa yang ingin saya katakan dengan kata-kata ini? Yang pertama seperti ini, bahwa kita itu ketika datang ke luar negeri, hampir segala hal yang ada di sana itu bagi kita itu adalah baru. Bukan hanya kampusnya, tetapi jalannya, manusianya, tentang katakanlah model rumahnya, tentang katakanlah cara berbicaranya,
hampir segala hal itu adalah menarik bagi kita. Coba Anda lihat misalnya orang yang baru keluar negeri dan kemudian pulang ke Indonesia. Kemana saja? Misalnya negara yang lebih baik, ke Libya misalnya, atau ke satu contohnya adalah orang yang berhaji, ya gitu ya. Baru pertama kali berhaji dan pulang ke Indonesia. Apa yang dia ceritakan? Mulai air Zam-Zam, mulai gedung-gedung, kemudian Ka'bah, segala hal itu adalah menarik. Dan dia tidak bosan untuk bercerita tentang itu, tentang orang-orang yang hitam-hitam di sekitarnya, kayak gitu, orang putih dan sebagainya. Dan itu adalah ekspresi antusiasme menarik dan sebagainya. Dan begitu dia sekali datang ke tempat yang baru itu, negara yang baru, misalnya haji, dia ingin mengulang lagi. Dan karena itu yang saya anjurkan itu ya, seringkali itu pergi ke luar negeri, kemana saja, tidak harus kuliah dahulu, tetapi ikut konferensi, ikut seminar, ikut workshop dan sebagainya 1-2 hari, dan itu akan memberikan kesan yang sangat kuat bagi Anda untuk kembali lagi ke sana, sama seperti orang yang berhaji dan ingin mengulang haji lagi atau umroh dan sebagainya. Nah, saya dulu itu tahun 1997 itu mewakili IMM. Dan kebetulan saya nggak tahu kenapa kemudian saya yang ditunjuk untuk mewakili ke Singapura, dekat sebelah kayak gitu ya. Selama saya kira 4 hari atau berapa hari. Dan kemudian saya itu merasa segala hal itu adalah menarik untuk acara WAMI, World Association of Muslim Youth, organisasi pemuda dunia, seperti itulah. Nah, kemudian mulai dari toko bekas, terus hotel, terus kemudian acara pertemuan, segala hal sepertinya ingin saya catat, ya gitu. Ingin saya tulis, dan kemudian itu yang kemudian memotivasi untuk kembali lagi ke luar negeri, entah kemana. Saya ingin sekolah ke luar negeri, ke tempat yang berbeda, memberikan informasi yang berbeda. Dan kemudian ketika misalnya datang ke Belanda untuk ngambil S2, segala hal itu menjadi menarik. Mulai kanal-kanalnya, yang sungai-sungai itu yang mereka memakai perahu, terus gereja-gereja yang kemudian menjadi pub, menjadi diskotik dan sebagainya. Dan kemudian misalnya profesor-profesor yang tua yang menceritakan bagaimana mereka waktu kecil diajarkan menghafal pulau-pulau yang ada di Indonesia, dan sampai tua mereka masih menghafal dan merasa bahwa Indonesia adalah bagian dari dirinya. Terus kemudian